warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Ruli Setiawan Janu, asal sekolah SMK Negeri 1 Posigadan. Saya Lespian Lihawa, asal sekolah SD Negeri Manggadaa. Saya Yuyun Daimun, asal sekolah SD Negeri Tolutu. Pada video ini, kami akan mempraktekkan Observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. siang. Bagaimana kabarnya Ibu Lespin hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oh ya, hari ini Ibu Lespin akan melakukan proses coaching-nya. Iya, benar, Bu. Oke, jadi Ibu sebelum Ibu melakukan proses coaching nih, jadi ada yang sedikit ingin saya bicarakan. Kira boleh atau tidak? Boleh, Bu, silakan. Oke, nah jadi Bu, pada saat proses coaching saya akan mengamati dan menilai Ibu berdasarkan profil penilaian. Nah, saya akan menilai dan mengamati apakah ketika Ibu melakukan proses coaching dengan coach itu proses Ibu sudah melakukannya berdasarkan alur cerita. Dan kemudian juga saya akan menilai dan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan kata kunci yang disebutkan oleh coaching. Selanjutnya saya juga ingin mengamati dan melihat ketika Ibu memberikan pertanyaan berbobot, apakah coaching mampu menjawabnya dengan nyambung atau pertanyaan itu bisa nyambung dengan jawabannya nyambung dengan pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Kemudian tidak lupa juga saya ingin melihat apakah Ibu menerapkan proses prinsip coaching. Jadi ada 3 prinsip coaching itu. Yang pertama kemitraan, kemudian kreatif, dan yang ketiga mengembangkan potensi. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Oke, nah kemudian Bu, sebelum melakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa, Bu? Bisa. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam coaching ini, yaitu kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang ingin Ibu kembangkan itu mendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan prinsip atau kehadiran penuh. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu, nanti pada saat proses coaching bagian mana nanti yang Ibu inginkan amati? Jadi ingin untuk saya amati bagaimana? Saya ingin Ibu mengamati saya, yaitu di bagian memberikan pertanyaan bermakna, dan juga saya mampu menemukan kata kunci dari coaching. Oke. Jadi yang ingin Ibu amati itu, yang ingin Ibu saya amati itu, jadi memberikan pertanyaan yang berbobot itu, kemudian apakah Ibu sudah mampu memberikan kata kunci untuk sesuai dengan yang diberikan oleh coaching. Nah, oke, pertanyaan yang ketiga Bu, kira-kira dicapai tercapai apa nih yang ingin dicapai? Saya ingin bisa mendapatkan solusi dari, saya ingin coaching dapat mendapatkan solusi dari hasil coaching saya untuk sebuah permasalahan. Oke, jadi ini dapat tercapai itu untuk proses coaching ini, Ibu ingin coaching bisa mendapatkan solusi ya dari proses permasalahan. Oke Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan di proses ini. Saya
akan Ibu lakukan observasi Ibu dengan sebaik mungkin. Semoga proses observasinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Dan kemudian jangan lupa yang sudah saya katakan tadi, sesuai dengan melakukan coaching, proses coaching harus sesuai dengan prinsip coaching. Jangan lupa ya Bu. Oke Bu, silahkan Bu. Terima kasih. Oke, nanti Bu, setelah proses coaching nanti kita akan ketemu lagi. Saya ingin melakukan pasca observasi ya Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Iya, kabar baik, cuman pikiran yang agak ini Bu, ada sedikit permasalahan. Oke, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira ada masalah apa dengan Bapak ya? Kali ini kelihatan kurang bersemangat Pak. Iya Bu, jadi begini, ini menyangkut pekerjaan saya. Nah, kebetulan ini kan saya seorang guru, juga diberikan tugas tambahan sebagai ketua jurusan. Nah, yang ingin saya bicarakan Bu, bagaimana saya bisa membagi waktu yang baik, karena ada hal-hal tertentu saja yang membuat saya ya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi itu Bu. Oke, jadi begini Pak, dari pembicaraan ini saya sudah bisa menangkap bahwa Bapak kesulitan membagi waktu karena berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang Bapak emban. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira tugas apa saja yang Bapak emban sehingga Bapak kesulitan membagi waktu yang ada Pak? Oh iya Bu. Jadi saya kan sebagai guru, kemudian saya diberikan tugas tambahan. Nah, di dalam memberikan tugas tambahan ini biasanya ada tugas-tugas yang mendadak yang deadline waktunya harus segera. Ya, misalkan ada tugas dari kepala sekolah, ya, membuatkan jadwal, ya, atau membuatkan surat dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya kelabakan. Saya bisa menyelesaikan tugas mengajar, ya, karena saya ada jam, kemudian mendapatkan tugas dadakan dari kepala sekolah. Jadi saya ingin membagi bagaimana cara membagi waktu saya seperti itu. Oke Pak, jadi begini ya Pak ya, untuk membagi waktu ini kayaknya saya lihat Bapak kesulitan ya Pak. Iya Bu. Jadi kira-kira alternatif apa yang akan Bapak ambil ketika begitu banyaknya tugas yang Bapak kepala sekolah berikan sama Bapak? Mungkin saya harus membuat schedule ya atau jadwal tambahan di tengah tugas-tugas ya saya sebagai guru, supaya nantinya tugas saya ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu Bu, saya harus buat jadwal. Oke. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Yang komitmen yang akan saya lakukan yang pertama ya, karena kalau sudah dibuatkan jadwal, jelas saya harus menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan tepat waktu. Artinya dengan adanya perencanaan itu harus dilaksanakan, kemudian dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah. Mungkin itu Bu. Jadi saya harus tetap melaksanakan tugas itu sesuai dengan yang dijadwalkan atau yang direncanakan. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak ajak
terlewatkan mungkin itu. Jadi ada dua situ, waktu itu kelas sekolah bagian kurikulum untuk pembuatan jadwal pelajaran dan teman-teman yang nantinya akan mengingatkan saya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak ada terlewatkan. Oke, kapan kira-kira rencana ini akan Bapak lakukan? Supaya nanti tugas-tugas saya terlaksana dengan baik, saya berencana secepatnya. Kalau perlu besok saya akan diskusikan dengan kepala sekolah bagian kurikulum untuk penetapan jadwal, kemudian kepada teman-teman saya, dan jadwal yang ini harus saya susun supaya nantinya program ya, ataupun tugas yang diberikan kepala sekolah bisa terlaksana dengan baik. Oke Pak, mungkin percakapan kita pada hari ini sudah berada di penghujung waktu ya Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak luangkan di sesi ini. Kedepannya saya akan melihat tindak lanjut dari rencana yang Bapak lakukan. Saya tunggu di kesempatan minggu depan Pak. Oke, siap Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana itu tadi? Setelah coaching, bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik. Nah, Bu, sebelum saya menunjukkan pertanyaan, sebelum saya ingin menyampaikan catatan saya tadi, saat Ibu melaksanakan coaching. Nah, tadi kira-kira pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan, apakah indikator yang tadi diinginkan itu apa saja yang sudah dilakukan? Tadi saya kehadiran Bu dan yang saya bicara sama ini yaitu di tadi pertanyaan yang bobot ya Bu? Iya. Oke, jadi tadi sudah juga sesuai dengan catatan saya Bu. Jadi tadi Ibu sudah berusaha melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Hanya ada beberapa catatan dari saya Bu. Sepertinya tadi tidak ada alur cerita yang kurang. Mungkin direncanakan ya Bu. Ibu langsung melompat ke tanggung jawab. Kapan kegiatan akan dilakukan? Itu tidak masalah. Mungkin bisa di coaching yang akan datang ya Bu. Itu catatan saya Bu. Untuk contohnya Ibu tadi sudah melakukan prinsip coaching dengan baik, ada pencitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimal potensi. Memang cuma itu ya Bu, tadi juga saya memiliki catatan itu mungkin masih memiliki kendala di memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga itu catatannya satu ya Bu ya. Kemudian catatan yang kedua Bu, ada alur cerita yang kurang, mungkin direncanakan. Ya Bu. Tidak usah Bu, jadi lain kali Bu mungkin bisa relax saja Bu. Jadi tanyakan saja sesuai dengan alur cerita. Jadi alur cerita itu kemudian ada tujuan, kemudian kita mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah itu kita mulai menggali pertanyaannya. Misalnya, tadi Bu saya dengar ada pertanyaan, ada coachingnya menetapkan bahwa dia ingin membuat jadwal. Lalu bisa menanyakan pertanyaan kita. Kira-kira jadwal itu dalam bentuk apa? Karena kan coachingnya kan sudah membuat sudah membuat jadwal terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu. Mungkin tapi itu tidak masalah Bu. Semua orang pasti punya kesalahan. Nanti bisa diperbaiki di coaching selanjutnya. Itu ya Bu. Oke. Satu lagi pertanyaan Bu bisa? Oke. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi? Jadi Ibu yang akan dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching tadi. Yang ingin saya kembangkan Bu, yang pertama itu tadi alur cerita ya. Tadi saya sadar ada yang saya lewati. Kemudian untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, saya juga masih, saya rasa belum sempurna Bu. Oke, nggak apa-apa. Namanya manusia pasti ada yang sempurna. Oke Bu, terima kasih atas sudah datang ke sini. Terima kasih juga sudah mengundang saya untuk melihat Ibu melakukan coaching, proses coaching. Nanti Bu, kalau misalkan ada yang ingin di coaching lagi atau ingin
Semangat ya, Bu. Ya, sama